Bab 576. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Ada apa dengan Su? Apa cuacanya dingin? Pada saat ini, Pan Yunqian juga masuk dari pintu. Dia sangat khawatir dengan situasi di pihak Su hari ini. Kakak Pan, lihat. Jin Biao menyerahkan tablet itu kepada Pan Yunqian. Mengapa penjualan meningkat begitu banyak malam ini? Pan Yunqian pertama-tama melihat data penjualan, yang merupakan angka yang merugikan. Kakak Tian, apakah Anda terlibat dalam kegiatan apapun hari ini? Penjualan telah meningkat puluhan kali lipat dari sebelumnya. Pan Yunqian memujinya. Kakak Tiange bingung. Dia belum mulai membawa barang hari ini. Dari mana penjualan itu berasal? Kakak Pan, ini bukan perusahaan kami, ini studio Live Su. Jin Biao buru-buru mengingatkan. Pan Yunqian menatap tajam dan menemukan bahwa itu adalah studio Live Su. Wajahnya tiba-tiba berubah liar. Apa? Tidak mungkin. Kakak Tian melompat dari kursinya dan dengan cepat membuka studio Live Su. Ketika dia melihat pemandangan di dalam, dia langsung meledak dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia bisa muncul di studio Live Su? Saudara Tian terkejut saat mengetahui bahwa gadis Huansha yang paling populer baru-baru ini muncul di studio Live Su. Dan dia awalnya ingin mengirimnya kepada para penggemar Su. Saat ini, satu persatu, mereka gila-gilaan memesan. Penjualan studio melonjak ke tingkat yang luar biasa. Apa yang telah kamu lakukan? Cepat kembali. Saudara Tian sedang terburu-buru dan buru-buru menggunakan ukuran tubuhnya yang besar untuk menyapu layar di studio Live Su. Namun saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Yao Ting dan menutup mata terhadap rambutnya. Saat ini, seseorang Akeong di studio Live tiba-tiba mengirim pesan, Saudara Tian, kamu masih di sini. Zhao Hai, seorang penindakan profesional terhadap barang palsu, sedang mengekspos kamu di studio Live. Sebuah batu mengaduk ribuan ombak. Apa? Saudara Tian telah dipalsukan. Bukankah Zhao Hai, seorang penindakan profesional terhadap barang palsu, sudah lama tidak muncul? Mengapa dia muncul lagi? Perhatian sekelompok orang langsung tertarik. Pada saat ini, Yao Ting tersenyum ke arah kamera di bawah tanda Ye Wuji. Maaf, semuanya, karena lalu lintas di ruang siaran langsung terlalu padat, jadi ada masalah di server. Kita perlu menyiarkannya untuk sementara waktu. Kalian pergi ke tempat lain dulu. Aku akan menyiarkannya dalam 10 menit. Kemudian dia menutup studio. Operasi ini adalah sebuah ide yang jenius. Meskipun Yao Ting tidak sesederhana yang dia katakan, artinya jelas. Yaitu untuk memandu penggemar ke studio siaran langsung Zhao Hai terlebih dahulu. Zhao Hai adalah salah satu boneka profesional paling awal di Tiongkok dan sangat terkenal di kalangannya. Dia mengenakan kacamata hitam untuk mengungkap propaganda palsu Tiange di studio langsung. Zhao Hai adalah orang bodoh yang profesional. Setiap kata yang diucapkannya akan menghasilkan bukti yang sesuai. Selain itu, bukti-bukti ini tidak hanya membuktikan bahwa Tiange membuat propaganda palsu, tetapi juga mengungkap lusinan rekaman negosiasinya dengan para pebisnis. Mendengar rekaman tersebut, semua orang langsung meledak. Pedagang, Saudara Tian, harga barang ini hanya beberapa sen. Anda menjualnya dengan harga lebih dari 40 yuan. Apakah ada yang akan percaya? Saudara Tian, kalau begitu, Anda tidak perlu khawatir. Mereka semua orang bodoh. Saat itu, Anda mengatakan harga aslinya adalah 999. Aktivitas hari ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat itu, mereka harus berterima kasih kepada saya karena telah membelinya kembali dengan harga tinggi. Percakapan seperti itu berlimpah, kata demi kata, membuat marah para penggemar yang dulu mendukungnya. Sial, bajingan ini, dia selalu menelepon keluarga kita, tetapi dia mengatakan itu tentang kita secara diam-diam. Saya benar-benar mengenal orang, wajah, dan hati. Saudara-saudara, mari kita ungkap dia bersama-sama. Ini belum berakhir. Selama beberapa saat, orang banyak menjadi heboh dan mulai menyebarkan serta mencetak ulang video yang mengungkap kejadian kelam ini di mana-mana. Kemudian, sejumlah besar selebritas daring, besar dan kecil, mulai membuat artikel tentang masalah ini dan mendiskreditkan Saudara Tian. Karena ini adalah titik panas yang paling panas saat ini. Siapapun yang memarahi Saudara Tian akan marah. Beberapa orang benar-benar marah dan ingin mengungkap Saudara Tian. Tetapi lebih banyak orang hanya ingin marah. Namun, entah mengapa,
hanya dalam 10 menit, saudara Tiange tiba-tiba menjadi tikus jalanan. Bahkan media resmi juga dengan segera menyebut insiden Tiange, mengatakan bahwa jika dia benar-benar diajukan untuk diselidiki. Penggemar yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan pesan di bawah akun Tiange untuk sementara waktu dan menghapusnya satu demi satu. Bajingan-bajingan ini sangat jahat. Saudara Tian sangat marah sehingga dia menendang meja dan segera merekam video. Dia dengan marah berkata, "Saya memperingatkan orang-orang ini yang telah menerima uang hitam untuk mendiskreditkan saya tanpa menyaksikan kualitasnya. Bahkan jika saya kehilangan uang saya akan menuntut Anda sampai akhir." Setelah merekam video, dia mengulurkan tangannya dengan marah dan berkata, "Tuangkan aku segelas air." Kemudian dia menyadari tidak ada gerakan di belakangnya. "Kau tulis sekali, ya." Saudara Tian kemudian dengan marah memarahi anggota staf tadi, "Aku memintamu untuk menuangkan air, tidakkah kau mendengarku?" Ekspresi anggota staf itu sangat tenang dan menatap saudara Tian dari atas ke bawah dengan tatapan yang sangat aneh. "Rumput, tenaga kerja, dan modal memintamu untuk menuangkan air. Mengapa kau menatapku? Lihatlah ayahmu." Saudara Tian berkata dengan marah. "Pop," namun tanpa diduga, staf itu menamparkan wajahnya. "Dasar tukang bohong, beraninya kau memukulku, buruh dan kapitalis akan membunuhmu." Saudara Tian sudah kesal dan bergegas ke pihak lain dengan tinjunya. Boom! Namun, dia ditendang ke tanah oleh pihak lain. Kemudian dia bergegas dan menendang, "Cao Nima, ayah siapa yang baru saja kamu katakan?" Saudara Tian dipukuli dan berteriak. Dia dengan cepat berteriak kepada Pan Yunqian, "Tuan Pan, sekarang saya meminta Anda untuk segera memecat orang ini." Namun, Pan Yunqian tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menatap saudara Tian dengan dingin dengan tatapan aneh. Zhao Juan dengan cepat berteriak marah kepada Pan Yunqian, "Ada apa denganmu? Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orangmu melakukan pembunuhan?" Pop, sebelum kata-kata itu jatuh, Jin Biao mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. "Bau 38, tenaga kerja dan modal telah menahanmu untuk waktu yang lama." Zhao Juan ditampar oleh tamparan ini, tetapi dia masih berkata, Oke, kamu berani memukul orang. Kami akan mengungkapnya nanti. Dengan pengaruh saudara Tian, biarkan kamu membusuk di jalan setiap menit." "Aku busuk, kamu lumpuh." Jin Biao mengangkat kakinya dan menendang Zhao Juan hingga jatuh ke tanah. Dia menginjak kepala satu sama lain dan berkata dengan suara dingin, "Jelaskan, sekarang kau tikus jalanan. Sebelumnya, kau sedikit berharga, jadi tenaga kerja dan modal telah menanggungmu. Sekarang kau tidak berharga lagi." Saudara Tian dan Zhao Juan kembali dan menyadari kebenaran bahwa mereka telah jatuh dari awan ke dasar lembah. "Tuan Pan, kami telah melakukan kesalahan sebelumnya. Kami tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Sekarang kami berada di puncak badai dan tidak dapat terus membantu Anda membawa barang, jadi kami meminta untuk mengakhiri kontrak. Anda hanya perlu membayar kami 1 juta ganti rugi yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, kami telah menghasilkan banyak uang untuk Anda akhir-akhir ini." Zhao Juan bergegas. Pan Yunqian tersenyum dingin dan menatap mata mereka seperti orang bodoh. "Aku tidak tahu bagaimana otakmu bertahan sampai sekarang. Pada saat ini, kamu masih ingin merawatku demi uang. Hehe." Setelah itu, Pan Yunqian memberitahu Jin Biao, "Patahkan kedua anggota tubuh orang ini, lalu lempar mereka dari atas." Kemudian dia berbalik dengan marah dan pergi. Jin Biao memancarkan cahaya dingin di matanya dan berkata dengan ganas, "Nak, ajari kau sebuah kebenaran. Orang gila akan mendapat masalah. Akui saja hidupmu." Malam ini, 2 peristiwa besar terjadi di lingkaran merah internet. Pertama, saudari Perihuansyah, gadis yang menarik banyak perhatian, akhirnya muncul di hadapan publik. Dan melalui siaran langsung ini, popularitas Yao Ting mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jumlah penggemar melonjak liar dengan kecepatan yang luar biasa. Sebagai peran pendukung, kuda poni itu juga mengikuti api dan menjadi popularitas internet terbesar kedua setelah Yao Ting. Hal lain, saudara Hong Tian, yang dulunya adalah pemain besar di lingkaran siaran langsung, tiba-tiba diungkap oleh para pemalsu profesional. Semua orang berjuang satu demi satu dan menjadi tikus jalanan dalam sekejap. Selain itu, ada juga rumor bahwa Tiange dan agennya Zhao Juan melompat dari gedung tinggi dan mematahkan anggota tubuh mereka karena mereka tidak tahan dengan segala macam tekanan opini publik. Sekarang dia diselamatkan di rumah sakit.
Hidup dan matinya tidak diketahui. Tetapi bahkan jika mereka dapat bertahan hidup, mereka hanya dapat menghabiskan sisa hidup mereka di tempat tidur. Yang menunggu mereka adalah hukuman berat dari departemen terkait. Mungkin mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Terlebih lagi, akun mereka telah dibekukan, dan semua yang ada di masa lalu telah lenyap dalam sekejap. Bahkan jika mereka lolos dari hukuman hukum, mereka diperkirakan harus mengemis untuk mencari nafkah selama sisa hidup mereka. Penerima manfaat terbesar dari insiden ini tidak diragukan lagi adalah perusahaan pakaian Su. Hanya penjualan malam ini telah menjadi angka yang sangat luar biasa. Dan ini adalah yang kedua. Melalui malam ini, perusahaan Su menjadi terkenal. Pada saat itu, banyak bisnis yang menelepon satu demi satu dan mengatakan mereka ingin bekerja sama dengan mereka. Ditambah dengan kualitas produk pakaian Su yang sangat baik, yang kurang sebelumnya adalah popularitas dan saluran. Namun, melalui acara popularitas online ini, pakaian Su memiliki reputasi besar di industri ini. Itu seperti roket yang dilengkapi dengan pendorong yang kuat. Kecepatan perkembangannya dapat digambarkan sebagai melonjak gila. Pada saat yang sama, Sunan juga dengan tajam menangkap pengaruh besar internet melalui acara popularitas online ini. Dan secara khusus mendirikan departemen publisitas di perusahaan untuk membiarkan Yao Ting dan kuda poni terus mempromosikan perkembangan perusahaan dengan pengaruh mereka di internet. Sebagai pahlawan terhebat saat ini, Yang Xuan dengan kejam ditinggalkan ke satu sisi. Dikatakan bahwa jika dia melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, Sunan harus berterima kasih kepadanya dengan cara yang istimewa. Mereka merebus sepanci kaldu dalam berbagai posisi. Namun akhir-akhir ini, Sunan begitu sibuk sehingga dia bahkan tidur langsung di kamar kecil kantor. Bahkan jika aku pulang sesekali, aku akan menyeret tubuhku yang lelah kembali di tengah malam. Mana ada ide untuk merebus kaldu dengan Yang Xuan. Hari itu, Sunan menelepon kembali dan mengatakan bahwa dia akan bekerja lembur di perusahaan malam ini. Dia mungkin tinggal di perusahaan, sehingga Yang Xuan tidak perlu menunggunya. Yang Xuan menghela napas dan mendesah. Itu adalah malam lain untuk menjaga kamar kosong sendirian. Aku khawatir tentang hariku yang sibuk ketika aku tiba-tiba masuk dengan panggilan telepon. Melihat ide penelepon, Yang Xuan turun dan berkata, "Cantik sekali, kamu masih tahu untuk meneleponku. Kupikir kamu sudah berkembang sekarang dan melupakanku." Suara wanita yang baik datang dari ujung telepon yang lain. "Bukankah kamu menghubungiku? Kamu jelas melupakanku terlebih dahulu. Apakah kamu bebas sekarang? Datanglah ke bar Dragon Palace. Apakah kamu kembali ke Nanjiang? Oke, tunggu aku segera datang." Yang Xuan buru-buru melaju langsung ke bar Dragon Palace. Di bawah bimbingan pelayan, dia pergi ke kamar pribadi. Dia baru saja membuka pintu dan masuk. Tiba-tiba, terdengar suara desiran di sebelahnya. Yang Xuan menoleh ke samping dan dengan mudah memegang pergelangan tangan masing-masing dan memainkannya. "Ada apa?" "Dia siap mengejutkanku begitu dia kembali." Long Xiaoman tampak tertekan. "Aku sudah lama berlatih pedang ini dengan keras. Bagaimana mungkin masih tidak berguna denganmu? Pada harimu, 100 tahun lagi akan sia-sia. Persetan denganmu, kamu berbakat." Begitu mereka bertemu, mereka mulai bertengkar. Menghitung hari. Sejak Long Xiaoman dan Zhou Ahu pergi ke ibu kota provinsi untuk pembangunan, mereka tidak pernah bertemu selama hampir setahun. "Aku tidak pernah berhubungan karena aku sibuk selama ini." Dibandingkan dengan lebih dari setahun yang lalu, Long Xiaoman secantik sebelumnya, tetapi dia memiliki pesona yang tenang. Dapat dilihat bahwa dia pasti telah mengalami banyak hal dalam setahun terakhir. "Ada apa, Bos Long? Apakah kalian pernah bersama? Di mana Ahu?" Yang Xuan juga merasa sangat baik ketika melihat Long Xiaoman dan bertanya sambil tersenyum. "Dengan restumu, aku hampir pergi menemui Raja Neraka beberapa kali dalam hampir setahun. Ahu berkelahi dengan orang-orang sehari sebelum kemarin, dan dia masih terbaring di rumah sakit." Long Xiaoman menghela nafas, "Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan untuk hari seperti itu." Yang Xuan berkata dengan dingin, "Kenapa? Ada masalah di sana? Bukankah kamu sudah merebut ibu kota provinsi sejak lama?" Lebih dari setengah tahun yang lalu, karena Yang Xuan, Long Xiaoman dan Zhou Ahu membentuk aliansi dan dengan mudah menyatukan Jianghu bawah tanah Nanjiang. Kemudian mereka pergi ke ibu kota provinsi untuk pembangunan. Dengan bantuan Yang Xuan, mereka melewati beberapa rintangan terbesar di ibu kota provinsi.
Yang Xuan mengira bahwa dengan kemampuan Long Xiaoman dan Zhou Ahu, dia telah menyatukan Jianghu bawah tanah di ibu kota provinsi. Namun sekarang tampaknya kedua orang ini menghadapi banyak masalah. Tidak semudah itu. Setelah iblis kucing dan iblis tua itu pensiun, kami benar-benar berhasil menyatukan Jianghu bawah tanah di ibu kota provinsi. Dan kami juga memanfaatkan momentum ini untuk meluncurkan ekspansi ke beberapa kota di sekitarnya, dan prosesnya berjalan lancar. Melihat bahwa kami akan memakan seluruh identitas, tiba-tiba sekelompok orang tak dikenal datang. Orang-orang ini memiliki efektivitas tempur yang sangat kuat, dan ada begitu banyak ahli. Kami sangat menderita karena beberapa kali pertemuan yang sulit dengan mereka. Mereka merampok wilayah yang akhirnya mereka makan. Sekarang kami tidak berani untuk terus bertarung dengan mereka. Kami hanya bisa melakukan perang gerilya dan serangan diam-diam. Namun, ini bukanlah rencana jangka panjang. Jika terus seperti ini, kami harus menyerahkan ibu kota provinsi sepenuhnya dalam waktu paling lama 2 bulan. Kali ini, aku kembali untuk mencegah orang-orang itu mengambil jalan belakang kita, kalau tidak, tidak akan ada jalan kembali. Setelah mendengar ini, Yang Xuan mengerutkan kening dan berkata, siapa itu? Apakah serigala itu lagi? Mata Long Xiaoman penuh dengan kewibawaan, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin, tetapi dari beberapa detail, ada banyak kesamaan dengan serigala yang kita hadapi sebelumnya. Namun, efektivitas tempur orang-orang yang datang kali ini jauh lebih kuat daripada serigala-serigala itu sebelumnya. Mereka tidak memiliki liku-liku, dan mereka tidak akan melakukan trik apapun. Setiap tindakan adalah serangan langsung, tetapi efektivitas tempur mereka terlalu kuat, dan ada beberapa ahli di dalamnya, 1 lawan 100. Aku hampir jatuh ke tangan mereka beberapa kali. Jika bukan karena kerja keras saudara-saudara dan sedikit keberuntungan, aku khawatir aku tidak akan bisa duduk di sini dan berbicara denganmu sekarang. Setelah mendengar ini, Yang Xuan merenung sejenak dan bertanya, bagaimana dengan tim naga dan harimau Zhou Abao? Long Xiaoman berkata sambil tersenyum masam, aku pernah bertemu mereka sekali. Saat itu, mereka hanya datang lebih dari selusin orang, tetapi mereka semua mengulurkan tangan. Begitu pertarungan dimulai, tim naga dan harimau tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari separuh tim naga dan harimau terbunuh dan terluka. Ah Bao sendiri terluka parah. Dia hampir tidak datang saat itu. Yang Xuan sedikit mengernyit. Sepertinya janggutmu keras kali ini. Meskipun ini adalah narasi Long Xiaoman, Yang Xuan secara kasar memperkirakan bahwa orang-orang yang datang kali ini bukanlah orang yang dapat dihadapi oleh Long Xiaoman dan yang lainnya. Yang Xuan sangat menyadari keterampilan Zhou Abao. Dia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam seni bela diri sejak dia masih kecil. Kemudian, setelah bimbingan Yang Xuan, puluhan orang biasa mungkin tidak dekat dengannya jika mereka hanya berbicara tentang nilai kekuatan. Tim naga dan harimau di bawah komandonya semuanya 1 dari 100 dan dilatih sesuai dengan metode pelatihan yang dirumuskan oleh Yang Xuan. Jadi Yang Xuan tahu kekuatan mereka dengan sangat baik, tetapi menurut Long Xiaoman, mereka dipukuli hingga berkeping-keping oleh belasan orang dalam waktu kurang dari 1 menit, yang cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usul kelompok itu tidak sesederhana itu. Tepat ketika Yang Xuan memikirkannya, telepon tiba-tiba berdering. Itu adalah Sunan. Yang Xuan, di mana kamu? Suara Sunan datang dari ujung telepon yang lain. Mendengar nada ini, Yang Xuan merasa ada yang tidak beres dan buru-buru bertanya, saya bersama seorang teman. Ada apa? Sunan menangis, sesuatu terjadi pada perusahaan. Ketika Yang Xuan bergegas ke kantor, meja, kursi, dan bangku semuanya bengkok, dan beberapa darah terlihat di lantai. Ada apa? Apakah kamu terluka? Yang Xuan buru-buru bertanya. Sunan menggelengkan kepalanya. Aku tidak terluka. Baru saja, lebih dari selusin orang datang ke perusahaan dan bertanya apakah kita bisa memijat di sini. Karyawan kami mengatakan bahwa ini adalah perusahaan pakaian. Setelah tidak ada layanan pijat, mereka mulai melakukannya. Mereka tidak hanya menghancurkan perusahaan, tetapi juga melukai beberapa petugas keamanan. Mereka juga mengancam akan membiarkanku menyiapkan 5 juta yuan dan mengadakan jamuan makan untuk meminta maaf kepada mereka. Jika tidak, mereka akan datang dan menghancurkannya sekali sehari. Long Xiaoman mengerutkan kening dan berkata, jelas sekali bahwa kamu mencari masalah dengan sengaja. Kakak ipar, apakah kamu menyinggung seseorang baru-baru ini?
Sunan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sibuk bekerja dan tidak menyinggung siapapun. Itu aneh. Long Xiaoman merenung sejenak dan kemudian bertanya, mungkinkah itu pesaing? Pan Yunqian. Pada saat ini, sebuah nama tiba-tiba terlintas di benak Yang Xuan. Siaran langsung beberapa waktu lalu membuat perusahaan Su terkenal. Perusahaan Pan Yunqian mengalami penurunan tajam dalam penjualan dan reputasi karena kesan Tiange. Dan dia memiliki konflik dengan perusahaan Su sebelumnya, jadi kemungkinan besar dia yang memesannya. Jangan khawatir, aku di sini. Yang Xuan menghibur Sunan dan bertanya, apakah kamu masih ingat Pan Yunqian? Apakah dia mengganggumu setelah siaran langsung hari itu? Kamu bilang Pan Yunqian yang melakukannya. Sunan tertegun dan kemudian berkata, sepertinya aku ingat itu. Setelah siaran langsung hari itu, perusahaan Pan Yunqian sangat terpengaruh. Aku mendengar bahwa dia dimarahi oleh kantor pusat konferensi. Tapi dia tidak mengganggu kita sejak saat itu, yang sedikit tidak konsisten dengan karakternya, tetapi kita hanya bersaing dengannya. Dia seharusnya tidak menggunakan cara tercela seperti itu. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sunan masih terlalu sederhana dan selalu menganggap dunia terlalu cantik. Kamu berikan aku ponselnya. Yang Xuan meminta nomor telepon Pan Yunqian kepada Sunan, lalu menelepon. Oh, bukankah ini saudara kita yang suka nasi lunak? Ada apa? Dia tiba-tiba teringat untuk meneleponku. Apakah nasi lunak di sana rasanya tidak enak dan ingin menggosoknya denganku? Saat telepon tersambung, Pan Yunqian mencibir di ujung telepon. Tampaknya dia telah melakukan penyelidikan yang sangat terperinci terhadap Sunan, nomor telepon Yang Xuan sebenarnya tersimpan di ponselnya. Pan Yunqian, aku bertanya apakah kamu mengirim seseorang untuk menghancurkan perusahaan Sunan? Yang Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain dan langsung ke intinya. Apa? Perusahaanmu hancur? Pan Yunqian tertawa di ujung telepon. Itu tidak berdasar, jangan membicarakannya. Lagi pula, perusahaan Sumu sekarang sangat buruk. Diperkirakan banyak orang yang menyinggung. Namun, aku harus menasihatimu untuk menjadi seorang pria, kamu harus menahan diri. Jangan selalu terlihat hebat saat menghadapi sesuatu. Kamu harus meminta maaf dan kehilangan uang. Atau, lebih baik menutup perusahaan secara langsung daripada kehilangan nyawamu. Kemudian dia menutup telepon sambil tersenyum. Pria ini pasti melakukannya, kata Long Xiaoman dengan suara yang dalam. Dia telah bertempur di Jianghu sejak dia masih kecil. Meskipun Pan Yunqian tidak mengakuinya secara langsung sekarang, semua yang ada di dalam dan luar menunjukkan bahwa dia melakukannya. Sepertinya pria ini punya banyak otak. Dia menolak untuk mengakuinya karena dia takut dengan rekaman kita, dan kita tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa dia melakukannya. Jika dia datang langsung ke pintu untuk membalas dendam, dia akan menangkap gagangnya. Long Xiaoman memiliki banyak pengalaman sosial. Dia langsung bisa menebak apa yang sedang dimainkan Pan Yunqian. Yang Xuan mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu menghibur Sunan, jangan khawatir, mungkin ini hanya kesalahpahaman. Perusahaan akan beroperasi seperti biasa besok untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kemudian dia meninggalkan perusahaan bersama Long Xiaoman. Begitu dia turun ke bawah, wajah Yang Xuan menjadi muram. Berani sekali, mata Yang Xuan memancarkan cahaya terang. Dia ceroboh. Dia tidak menyangka Pan Yunqian akan menggunakan cara ini. Untungnya, Sunan tidak terluka hari ini, kalau tidak, Yang Xuan harus mengeringkan rambutnya hari ini. Jangan bersemangat, biarkan aku yang melakukannya. Aku tidak percaya siapa yang berani bersikap liar di sepertiga Nanjiang. Setelah itu, Long Xiaoman mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor, segera periksa untukku. Siapa yang berlari ke perusahaan Su untuk membuat masalah hari ini? Di Nanjiang, Long Xiaoman adalah ratu bawah tanah yang sesungguhnya. Saat telepon ditutup, seluruh dunia bawah tanah Nanjiang mulai bergerak. Tak lama kemudian sebuah panggilan telepon masuk, Kakak Long, kami sudah memeriksanya. Pasti bukan orang-orang kami yang pergi ke perusahaan Sue untuk membuat masalah hari ini. Kami juga sudah menanyakan tentang gangster-gangster kecil di sekitar sini, dan mereka tidak melakukannya. Long Xiaoman mengerutkan kening pelan. Siapa yang melakukannya? Di seluruh dunia bawah tanah Nanjiang, mereka adalah satu-satunya, dan tidak mungkin ada kekuatan lain sama sekali. Dan para bajingan itu tidak punya nyali untuk berbohong kepada mereka. Kakak Long, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Di ujung telepon yang lain berkata, baru-baru ini,
sekelompok bandit berkuda dari utara datang ke Nanjiang. Kami mengamati mereka sebentar dan menemukan bahwa mereka tidak datang untuk kami, jadi kami tidak mengurus mereka. Bandit berkuda, Long Xiaoman mengangguk dan berkata, baiklah, begitu. Kalian teruslah menatap para bandit kuda itu. Begitu mereka mendapatkan sesuatu, segera laporkan padaku. Setelah menutup telepon, Long Xiaoman berkata kepada Yang Xuan, ini seharusnya dilakukan oleh para bandit kuda. Bandit kuda, Yang Xuan bingung. Sepertinya sebutan ini hanya pernah terlihat di TV. Long Xiaoman mengangguk dan menjelaskan, meskipun sifat para bandit kuda itu sama dengan kita, mereka juga termasuk dalam Jianghu bawah tanah, tetapi mereka juga memiliki tempat khusus. Di Jianghu bawah tanah, bandit kuda termasuk dalam cabang khusus. Dalam sejarah, ada sebuah organisasi di utara. Mereka tidak memiliki tempat tetap dan tidak memiliki basis yang pasti. Orang-orang ini membawa parang di pinggang mereka dan menunggang kuda dengan cepat. Kemanapun mereka pergi, orang miskin merampok, orang kaya merampok, dan tangan mereka sangat kejam. Karena keberadaan mereka tidak menentu, para perwira dan prajurit tidak memiliki cara untuk membawa mereka. Kemudian, seiring berjalannya sejarah, sifat bandit kuda berangsur-angsur berubah. Tetapi banyak tradisi yang dilestarikan. Misalnya, mereka tidak pernah menjalankan industri mereka sendiri, jadi uang mereka berasal dari pemerasan atau komisi. Selama mereka bersedia membayar, mereka berani melakukan apa saja, dan kudengar mereka memiliki daftar harga yang seragam, seperti berapa harga untuk memotong lengan, berapa harga untuk memotong telinga, atau berapa harga untuk membunuh seseorang. Petik 2. Singkatnya, orang-orang ini adalah ibu jika mereka punya susu. Mereka bisa melakukan apa saja selama mereka memberi uang. Dan cara-cara itu mewarisi keganasan para bandit kuda, dan mereka tidak bisa bangun pagi tanpa keuntungan. Para bandit kuda ini tiba-tiba datang ke Nanjiang. Mereka jelas tidak datang untuk bepergian, jadi kurasa mereka mungkin melakukannya. Yang Xuan mengangguk dan mengerti. Terus terang, bandit kuda setara dengan tentara bayaran di Jianghu bawah tanah. Mereka melakukan sesuatu selama mereka memberi uang. Di mana mereka sekarang? Tanya Yang Xuan. Sebuah resor di pinggiran kota. Jawab Long Xiaoman. Yang Xuan tersenyum dingin, ayo kita pergi dan bertemu mereka. Ini juga warisan budaya tak benda. Aku baru saja melihatnya. Sepasang suami istri berkendara ke pintu sebuah villa liburan di pinggiran kota untuk menginap di sana malam ini. Namun, begitu mereka turun dari bus, mereka tiba-tiba merasakan punggung mereka dingin. Kemudian, mereka mendengar lolongan serigala dari dalam, dan mereka langsung lari ketakutan. Di halaman depan villa, api unggun menyala, dan lebih dari selusin pria bertubuh besar melompat-lompat di sekitar api unggun dengan tangan kosong. Gerakan mereka seperti menari, tetapi terasa aneh. Mereka lebih seperti semacam ritual sebelum pengorbanan. Sesekali, mereka melolong aneh, yang terlihat sangat aneh, seperti sekelompok orang gila. Sebenarnya, mereka memang mengadakan semacam upacara. Setelah pukul 12 malam ini, tibalah bulan Ramadan vegetarian mereka. Ini adalah aturan yang sudah lama berlaku. Di akhir setiap tahun, 1 bulan harus dipilih sebagai bulan Ramadan vegetarian. Ramadan vegetarian bukan berarti mereka tidak boleh minum atau makan daging. Hanya saja, mereka tidak boleh melihat darah di bulan ini. Bulan ini juga merupakan bulan bagi mereka untuk menunjukkan kasih sayang. Dalam sejarah, bandit kuda sangat kejam dan buas, dan tangan mereka berlumuran darah. Entah kapan tradisi Ramadan vegetarian dimulai. Selama bulan ini, Anda tidak akan pernah melihat darah kecuali jika itu adalah hal yang sangat istimewa atau Anda dilecehkan. Para bandit kuda berusaha mencari jejak kenyamanan psikologis atas keganasan dan kekejaman mereka dengan cara ini. Dalam sejarah, setiap tahun, Ramadan vegetarian bandit kuda dirayakan oleh masyarakat. Karena di bulan ini, setidaknya mereka tidak akan diserang oleh bandit kuda, dan mereka tidak perlu takut disapu setiap saat ketika mereka keluar di malam hari. Dong-dong, tiba-tiba, pintu timah itu diketuk beberapa kali. Seorang bandit kuda berteriak, di sini pribadi. Pergi ke tempat lain. Dong-dong, ketukan di pintu terdengar lagi. Empat tua, lihat, seorang berjanggut berkata dengan tidak sabar. Tak lama kemudian seorang pria botak bergegas membuka pintu dan melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di luar. Tidakkah kau mendengarku? Di sini pribadi. Apa ketukan itu? Kau mencari kematian?
Pria botak itu berkata dengan marah. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, pemuda itu tiba-tiba meninju dadanya dan melemparkannya. Siapa? Para bandit berkuda itu bereaksi sangat cepat dan mengeluarkan parang yang cemerlang dengan suara sua. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang gelap. Dapat dilihat dari tatapan mata mereka yang tajam bahwa tidak ada kekurangan darah di tangan orang-orang ini. Long Xiaoman mengenakan jaket anti angin hitam dan anak buahnya merasakannya di bagian belakang pinggangnya dengan sadar. Kamu bukan lawan mereka, tetaplah di samping mereka. Yang Xuan memasukkan tangannya ke saku celananya dan berkata dengan lemah. Dari bau orang-orang ini, dia bisa melihat bahwa mereka tidak hanya kejam, tetapi juga pandai mengulurkan tangan. Ide macam apa? Laporkan, pria pertama berkata dengan suara berat. Yang Xuan mungkin bisa mengerti bahwa ini adalah bahasa gaul mereka, yang berarti dari mana mereka berasal dan apa nama mereka. Untuk membunuhmu, tangan Yang Xuan masih berada di saku celananya, dan sedikit kenakalan muncul dari sudut mulutnya. Para bandit kuda itu langsung marah, bunuh dia. Lebih dari selusin orang menyerbu dengan ganas, dan parang terang di tangan mereka menebas Yang Xuan dari semua sudut. Orang-orang ini ganas, dan setiap pisau diarahkan ke kunci, yang sangat konsisten dengan gaya para bandit kuda yang ganas dan kejam. Ledakan, Yang Xuan Cufei bergegas maju lebih dulu, tubuhnya melesat, berlari ke pengepungan para bandit kuda seperti hantu, dan kemudian menyapu dua orang dengan dua kaki. Serangan para bandit kuda itu terganggu, tetapi sebelum mereka dapat menyesuaikan serangan mereka, Yang Xuan tiba-tiba bergerak. Cepat seperti kilat, berbentuk seperti hantu. Para bandit berkuda ini bahkan tidak dapat menangkap bayangan satu sama lain. Mereka hanya melihat bayangan sisa berayun di antara mereka. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Serangkaian suara tumpul, kurang dari 5 detik, tanah penuh dengan orang. Orang-orang ini ditendang oleh Yang Xuan hingga dagu atau tulang rusuk mereka patah. Singkatnya, mereka terluka parah, dan tidak ada dari mereka yang bisa berdiri. Namun, Yang Xuan masih memiliki wajah yang cerah, tangannya dengan santai dimasukkan ke dalam saku celananya, dan dia bahkan tidak mengeluarkannya dari awal hingga akhir. Naga Xiaoman di sebelahnya tercengang. Meskipun dia juga melihat tangan Yang Xuan, dia juga tahu bahwa Yang Xuan sangat kuat. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Xuan masih jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia bisa melihat bahwa selusin bandit kuda itu tidak bagus. Dengan salah satu dari mereka, Long Xiaoman tidak memiliki peluang besar untuk menang. Namun, Yang Xuan bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya. Dia memecahkan semua orang ini hanya dengan kakinya. Saudaraku, kita sepertinya tidak saling kenal. Bandit kuda pertama ditendang oleh Yang Xuan dan mematahkan tulang rusuknya. Dia berbaring di tanah, menutupi pinggangnya dan berkata, bisakah kamu menjelaskan bahwa kita tidak ingin mati dalam keadaan bingung seperti itu? Yang Xuan saling menatap dan berkata dengan lemah, apakah kamu menghancurkan perusahaan Su? Siapa yang memerintahkannya? Kami benar-benar menghancurkan perusahaan, kata si manusiawi, tetapi kami juga punya aturan sendiri. Kami tidak boleh membocorkan informasi majikan. Jika tugas kami gagal, tolong beri kami kesempatan untuk mengakhirinya sendiri. Setelah itu, para bandit berkuda itu mengambil parang dari tanah, melolong dari mulut mereka dan langsung menyeka leher mereka. Lebih dari selusin orang mengembuskan napas dalam sekejap, dan bahkan tidak mengedipkan alis mereka. Tampaknya para bandit berkuda ini benar-benar ganas, tetapi juga merupakan bencana untuk mempertahankan orang-orang seperti itu. Yang Xuan sedikit mengernyit. Tanpa diduga, para bandit berkuda itu begitu kejam terhadap diri mereka sendiri, apalagi orang lain. Mereka telah dicuci otaknya. Long Xiaoman menjelaskan, para bandit berkuda ini punya keyakinan mereka sendiri. Keyakinan mereka adalah kuda bermata tiga. Bagi mereka, kematian hanyalah tempat untuk terus hidup. Mereka semua percaya bahwa orang dapat hidup selamanya. Jadi para bandit berkuda ini semakin ganas. Orang-orang yang menghalangi jalan kita juga takut kepada mereka. Jika tidak perlu, mereka berusaha untuk tidak bersinggungan dengan mereka. Jadi kali ini mereka datang ke Nanjiang, asalkan mereka tidak datang untuk kita, saudara-saudara tidak akan melihatnya. Tidak ada yang ingin memprovokasi orang-orang gila ini.
Mata Yang Xuan memancarkan sedikit kesuraman, yang agak mirip dengan beberapa kekuatan jahat di dunia gelap. Orang-orang yang dicuci otaknya, jiwa dan rohnya dikendalikan dengan kuat oleh orang lain dan benar-benar kehilangan diri mereka sendiri. Tetapi orang-orang seperti itu sangat kejam dan kejam. Yang Xuan akan mencoba menghindari organisasi serupa di medan perang. Saudara Yang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana dengan Pan Yunqian? Kata Long Xiaoman. Yang Xuan berkata dengan lemah, ada pepatah yang mengatakan gigi ganti gigi. Bagaimana dia memperlakukan kita, kita akan membalasnya 2 kali lipat dan biarkan dia mencicipinya. Long Xiaoman tercengang. Ketika dia bereaksi, dia tertawa dan berkata, ya, sudah waktunya untuk membayar gigi ganti gigi. Masalah ini menjadi semakin menarik. Saya hanya panik di waktu luang saya dan hanya bersenang-senang. Grup Xingyao di cabang Nanjiang. Pan Yunqian duduk di sofa kulit lebar di kantor presiden, memegang sebatang rokok wanita di tangannya, menutupi kedua kakinya yang panjang dengan kain sutra hitam. Beberapa pengawal berpakaian hitam berdiri dengan tangan negatif. Jika orang yang tidak tahu tentang hal ini melihat gaya ini, saya khawatir mereka tidak akan mengira itu adalah presiden cabang sama sekali. Mereka juga berpikir dia seharusnya menjadi ratu di Jianghu. Tetapi Pan Yunqian memang memiliki aura itu. Dia penuh dengan aura dan memiliki kepribadian yang sangat sombong. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Apa yang terjadi di sana? Pan Yunqian bertanya dengan samar. Sepertinya tidak ada berita. Menurut berita dari mata-mata, perusahaan mereka akan terus bekerja seperti biasa besok. Seorang pria di dekatnya menjawab. Pan Yunqian sedikit mengernyit, memancarkan cahaya yang tajam di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak menyangka Sunan keras kepala. Apakah dia tidak menangis ketika dia tidak melihat peti mati? Dalam karakter Pan Yunqian, dia memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan. Dia terbiasa dengan semua yang berjalan sesuai rencananya. Menurutnya, bahkan jika Sunan tidak terburu-buru memohon padanya setelah kejadian ini, perusahaan harus tutup setidaknya selama beberapa hari. Perilaku yang tidak terjadi seperti yang diharapkannya ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Aku seharusnya membiarkan para bandit kuda itu bersikap lebih kejam. Mata Pan Yunqian dipenuhi dengan kemarahan. Para bandit kuda itu jelas dihargai. Berapa banyak uang yang mereka berikan, berapa banyak hal yang mereka lakukan. Menghancurkan perusahaan dan memukuli orang adalah satu harga, dan membiarkan mereka melihat darah adalah harga yang lain. Tetapi Pan Yunqian tidak membiarkan para bandit kuda itu melihat darah sebelumnya, bukan untuk menghemat uang. Aku hanya takut para bandit kuda itu akan menghancurkan Sunan dan kehilangan nilainya saat itu. Dia melakukan semua ini untuk 2 tujuan. Satu adalah untuk membalas perang langsung pada malam terakhir. Malam itu, Su memenangkan kemenangan besar, dan penjualan serta reputasi perusahaannya turun tajam karena pengaruh Tiange. Atas masalah ini, dia juga dipanggil ke markas besar Tianhai dan dimarahi. Pan Yunqian tidak tahan lagi. Tujuan kedua dan terpenting, Pan Yunqian selalu menjadi orang yang melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Pada jamuan makan malam pertukaran perusahaan yang menarik investasi Nanjiang, eksekutif grup Xingyao hanya melihat Sunan dan menyebutkan beberapa patah kata lagi, yang diingat dengan kuat oleh Pan Yunqian. Dia telah melangkah selangkah demi selangkah dari bawah hingga hari ini. Faktanya, dalam hal kemampuan bisnis, dia tidak sebaik seorang penjual senior. Namun, dia ahli dalam menyanjung dan mengamati. Dengan tatapan biasa dan perkataan santai dari bosnya, dia akan mengingatnya dan menyelesaikannya dengan cara apapun. Jadi dia ingin memaksa Sunan ke situasi putus asa dan membuatnya patuh. Jin Biao, tolong hubungi bandit kuda sekarang dan minta mereka pergi ke rumah Su lagi besok untuk melanjutkan penghancuran. Bersikaplah kejam kali ini, lebih baik kamu melumpuhkan beberapa orang. Aku akan melihat kapan jalan kecil Sunan bisa tangguh. Pan Yunqian memerintahkan dengan keras. Kakak Pan, aku khawatir ini sedikit merepotkan. Jin Biao berkata, ini adalah bulan puasa para bandit kuda. Mereka tidak boleh melihat darah dalam bulan ini. Aturan yang dilanggar, Pan Yunqian berkata dengan suara yang dalam. Saat itu, Jin Biao tiba-tiba menerima panggilan telepon. Tepat setelah mendengarnya, wajahnya berubah. Kakak Pan, ada yang tidak beres. Jin Biao berkata dengan wajah beku, baru saja mendapat berita, para bandit kuda diserang, dan tidak ada dari mereka yang hidup. Apa? Pan Yunqian terkejut,
siapa yang melakukannya? Apakah pihak Su? Jin Biao menggelengkan kepalanya pelan. Seharusnya tidak mungkin. Para bandit kuda itu bukan orang yang baik. Jika mereka hanya berbicara tentang kekerasan, seseorang dapat menahanku selama beberapa kali. Pihak Su tidak memiliki kemampuan itu, tetapi itu normal. Ada banyak musuh dalam bisnis bandit kuda. Mereka harus dibalas oleh mantan musuh mereka. Pan Yunqian bertanya lagi, apakah kamu tidak akan melibatkan kami? Tidak, Jin Biao berkata, para bandit kuda memiliki aturan yang ketat. Selama mereka meminta bayaran untuk melakukan sesuatu, mereka akan menanggung konsekuensi apapun, dan tidak akan pernah mengganggu majikan mereka. Pan Yunqian menghela napas lega, tetapi segera menjadi cemas. Bagaimana dengan pihak Su? Apakah itu bahkan jika seperti ini? Jika tidak, kamu mencoba mencari cara untuk menghubungi organisasi lain. Jin Biao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir ada yang salah. Pertama, pasukan Jianghu setempat tidak dapat menemukannya. Begitu pihak Su melapor kepada pejabat, itu akan menjadi masalah. Kedua, alasan mengapa pasar bandit kuda begitu bagus adalah karena selain kekuatan mereka yang kuat, mereka juga memiliki penghalang reputasi yang sangat ketat. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah mengkhianati majikan mereka. Pan Yunqian mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah kamu menemukan beberapa pasukan Jianghu dari tempat lain untuk melakukannya? Penawaran itu masih menggelengkan kepalanya, itu tidak benar. Nanjiang adalah tempat khusus. Seluruh pasukan Jianghu bawah tanah dikelola oleh organisasi Aula Naga. Selain dunia bawah tanah mereka sendiri, mereka juga sangat eksklusif. Jika kekuatan eksternal menyerbu masuk, aku khawatir Balai Naga harus campur tangan dalam masalah ini. Pan Yunqian berkata dengan marah, ini dan itu tidak bisa. Apa yang aku ingin kamu makan? Kakak Pan, tenanglah. Jin Biao buru-buru berkata, bulan puasa para bandit kuda hanya 1 bulan. Lebih baik biarkan pihak Su melompat selama sebulan lagi. Setelah sebulan, urus mereka perlahan-lahan. Pada saat ini, jendela tiba-tiba terbuka dan sebuah batu bata terbang masuk dari luar. Siapa? Jin Biao bergegas ke jendela dan berteriak dengan marah. Boom! Kemudian batu lain terbang dan mengenai kepala Jin Biao. Sebelum saya sempat menjawab, saya hanya mendengar serangkaian pecahan kaca, dan batu serta batu bata yang tak terhitung jumlahnya terbang masuk dari jendela seperti tetesan air hujan. Beberapa pengawal dipukuli sampai mati di tempat. Pan Yunqian beruntung dan kebetulan berada di sudut jalan yang mati, jadi dia nyaris tidak bisa melarikan diri. Apa yang terjadi? Pergi dan lihat. Pan Yunqian bersembunyi di bawah mejanya dan berteriak. Kemudian, seluruh lantai bergemuruh, disertai dengan suara langkah kaki dan jeritan yang padat. Kakak Pan, ini tidak baik. Pada saat ini, seorang penjaga keamanan berdarah tiba-tiba berlari keluar, sekelompok orang keluar, menghancurkan tanpa pandang bulu, dan melukai orang. Ledakan. Begitu penjaga keamanan selesai berbicara, dia ditendang dengan keras dari belakang dan langsung menendangnya ke tanah. Selusin pria besar menyerbu dari luar. Siapa kalian? Pan Yunqian buru-buru berkata, apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Kalian lumpuh, saudara-saudara, hancurkan untukku. Pria terkemuka melambaikan tangannya, dan sekelompok orang mulai menghancurkan. Meja, kursi, bangku, dan komputer hancur berkeping-keping, dan seluruh kantor menjadi berantakan. Jin Biao dan para pengawal mencoba melawan, tetapi mereka langsung dipukul di dahi oleh moncong hitam, dan kemudian dipukuli dengan keras. Pan, jika kamu tahu yang sebenarnya, tutup perusahaan besok, atau kami akan menghancurkannya sepanjang hari. Saudara-saudara, mundur.